Halo semua, dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kali ini gue bakal rangkum alur cerita sebuah film yang berjudul The Meg. Film ini dirilis tahun 2018 dan dibintangi oleh Jason Statham sebagai pemeran utamanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja ke ceritanya. Film diawali dengan adegan ketika Jonas Taylor dan kedua rekannya yang bernama D'Angelo dan Marks yang sedang dalam misi penyelamatan awak kapal selam yang terdampar di laut dalam Palung Filipina. Namun, saat sedang sibuk menyelamatkan, tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak kapal dan mengakibatkan kebocoran pada bagian lambung kapal. Sehingga Jonas yang sudah berada di kapal penyelamat pun memerintahkan dua rekannya untuk segera kembali ke kapal penyelamat. Tetapi, akibat tabrakan tadi, bagian palka kapal pun ikut rusak, yang membuat kedua rekannya terjebak. Saat Jonas ingin membantu rekannya, sesuatu menabrak kapal lagi. Dalam situasi yang tidak memungkinkan itu, Jonas pun memutuskan untuk meninggalkan kedua rekannya demi menyelamatkan yang lainnya. Dan benar saja, sesaat setelah penyambung kapal dilepas, kapal selam itu pun meledak. Shanghai, China, 5 tahun kemudian. Di stasiun penelitian bernama Manawan yang lokasinya di tengah Laut Cina, seorang pria bernama Morris yang merupakan investor dari stasiun penelitian Manawan itu baru saja turun dari helikopter dan disambut oleh Dr. Zhang yang merupakan pendiri Manawan tersebut. Dan mereka bertemu dengan Suyin, putri dari Dr. Zhang, dan Mei Ying, anak Suyin. Mereka pun masuk ke dalam stasiun itu. Sesampainya di dalam, Morris terkagum-kagum melihat akuarium bawah laut yang dipenuhi seafood. That's not something you see every day. Hewan laut maksudnya. Adegan selanjutnya, Morris bertemu dengan tim peneliti yang bernama Jax, seorang insinyur, Dr. Heller, petugas medis, DJ, pilot jarak jauh, dan Mac, kepala stasiun. Mac memperlihatkan Lori Taylor yang sedang berada di dasar laut kepada Morris. Lori ini seorang pilot kapal selam. Dia bersama dengan Toshi dan The Wall sedang menjalankan misi menjelajahi alam bawah laut. Mac, we are through the thermocline. We are approaching Mereka pun berhasil menembus Palung Mariana yang merupakan tempat terdalam di bumi, yang ternyata sebagian dasarnya itu merupakan lapisan hidrogen sulfida atau termoklin. Setelah melewati lapisan itu, mereka melihat adanya kehidupan dan begitu banyak spesies langka yang dianggap telah punah, ternyata masih hidup di dasar paling dasar laut itu. Namun, saat sedang menjelajah, ada sesuatu yang besar mendekati kapal mereka dengan sangat cepat dan menabrak kapal mereka sampai terdampar di dasar. Sebelum kehilangan kontak, Lori mengatakan bahwa Jonas benar 2 kali. Jonas benar, Jonas benar. Adegan selanjutnya, Mac dan yang lainnya berkumpul untuk membicarakan apa yang baru saja terjadi dan rencana apa yang harus dibuat untuk menyelamatkan Lori, Toshi, dan The Wall. Setelah melewati pembicaraan yang cukup panjang, keputusan pun diambil. Menjemput Jonas adalah rencananya. That's how many left alive to talk about it. One man. Samut Prakan, Thailand, lokasi di mana Jonas Taylor berada. Di sini Jonas berprofesi sebagai mekanik kapal. Sesampainya Mac dan Dr. Zhang di rumah Jonas, mereka memintanya untuk membantu menyelamatkan tim penjelajah yang terdampar di dasar laut. Tetapi Jonas menolaknya. Namun, saat ia mendengar rekaman yang diberikan Mac, ia pun terkejut bahwa ternyata yang ada di dalam kapal itu adalah Lori, sang mantan istri. Di sisi lain, Lori dan yang lainnya sedang berusaha memperbaiki kapal mereka, dan pada saat lampu kapal menyala, ada sesuatu yang menabrak mereka lagi hingga membuat Lori tertusuk obeng. Adegan berikutnya memperlihatkan Dr. Heller yang sedang menunjukkan video tentang Jonas kepada Suyin. Di video itu menjelaskan bahwa apa yang dilihat Jonas itu hanya khayalan atau tidak nyata. Dan Dr. Heller menyebut Jonas gila. He lost it. And now we're about to send him in. Saat sedang berbicara mengenai video itu, DJ datang untuk memberitahu Suyin tentang keadaan darurat mengenai Lori dan yang lainnya. Suyin pun memutuskan untuk menjemput Lori dan yang lainnya, walau itu sangat berisiko membahayakan nyawanya. Saat hendak akan pergi, ia bertemu dengan anaknya, Mei Ying, untuk berpamitan. Di sisi lain, Mac, Dr. Zhang, dan Jonas telah sampai di Manawan. Saat mereka turun dari helikopter, Jax langsung memberitahu Dr. Zhang kalau Suyin pergi untuk menyelamatkan Lori dan yang lainnya. Sir, we've got a new problem.
Setibanya di Manawan, Jonas terkejut dengan kehadiran Dr. Heller, yang mana kita tahu akibat kejadian 5 tahun lalu mereka berseteru. Dan Jonas pun terlihat sangat kesal karena Mac tidak memberitahu ia sebelumnya. Gonna mention that? Saat hendak akan pergi, Jonas bertemu dengan Mei yang berada di dalam kapal dan memintanya untuk membawa ibunya kembali dengan selamat. Jonas pun pergi dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Suyun telah menemukan kapal lori. Saat ingin menembakkan kait magnet untuk menderek kapalnya, tiba-tiba ada sesuatu yang menabraknya dan ada gurita raksasa yang melilit kapalnya. It's a huge squid. It's got to glide. Saat kapalnya akan hancur karena lilitan gurita itu, tiba-tiba ada yang memangsa gurita itu dan ternyata itu adalah hiu megalodon. Di sisi lain, Jonas berkata lewat kamera. So glad I'm not crazy. Jonas pun telah melewati lapisan termoklin itu dan melihat kapal Suyun. Ia langsung menyuruh Suyun untuk mematikan lampunya, karena hiu tertarik dengan cahaya. Namun, sistem di kapalnya tidak bisa dikontrol dan benar saja hiu itu kembali menuju kapal Suyun. Saat akan menabrak kapal Suyun, Jonas memancing Si The Mac dengan meluncurkan cahaya lampu. Dan ia pun menyuruh Suyun untuk kembali ke atas, karena kapalnya yang sudah rusak. Setelah The Mac itu pergi, Jonas pun langsung menuju ke kapal lori untuk menyelamatkan mereka. Namun, saat sedang mengevakuasi, si The Mac kembali lagi. Toshi yang melihat radar dan ia merasa bahwa waktunya tidak akan cukup untuk menyelamatkan mereka semua, ia pun langsung menutup palkanya demi menyelamatkan yang lainnya. Ia mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan yang lainnya. Saat sampai di atas, The Wall memberikan surat yang diberikan Toshi kepada Dr. Zhang. Suyun menyalahkan Jonas karena meninggalkan Toshi. Di sisi lain, ada Mac yang melihat mereka dan Jonas langsung berkata, This is why I don't do this anymore, Mac. Adegan berikutnya, Jonas bertanya kepada Dr. Heller bagaimana keadaan Lori, dan ia mengatakan bahwa Lori akan baik-baik saja. Dr. Heller pun meminta maaf kepada Jonas karena tidak mempercayainya. Keesokan harinya, Suyun menghampiri Jonas untuk meminta maaf. Lanjut ke adegan di mana Mac dan yang lainnya sedang berbicara mengenai apa yang mereka temui di dasar laut itu, yaitu si The Mac, hewan purba yang dianggap telah punah. Lalu, Dr. Zhang berbicara bahwa ini adalah penemuan terbesar yang diinginkan Toshi, tapi mereka harus melanjutkannya dengan perlahan. Namun, Morris tidak setuju. Ia pikir ini adalah momen yang tepat, jadi harus disegerakan, tidak dengan perlahan. Ini akan menjadi ladang uang yang besar, menurut dia. We'll want a piece of this thing, whether we like it or not. Di sisi lain, Jonas datang, dan ada Mei yang berterima kasih kepadanya karena telah membawa ibunya kembali. Lalu, saat Morris berbicara tentang rencananya untuk menangkap si The Mac, Jonas menyela perkataannya dengan mengatakan bahwa mustahil untuk bisa menangkap si The Mac. The thermocline might just be there for a reason. Adegan selanjutnya memperlihatkan Mei yang sedang bermain dan mengelilingi lorong akuarium stasiun. Namun, saat ia tiba di ujung lorong, tiba-tiba ternyata ada si The Mac. Yap, si The Mac berhasil lolos dari lapisan buku termoklin berkat ledakan kapal yang menewaskan Toshi dan mengikuti kapalnya Jonas. Nyari perkara sih melampaui batas. Si The Mac pun berulah dengan mengacak-acak kapal yang ada di dekat stasiun Manawan. Dan akhirnya mau tidak mau Jonas dan yang lainnya pun harus turun ke laut demi mengatasi kekacauan yang mereka perbuat. Setelah menemukan si The Mac, mereka bingung harus berbuat apa, karena membuat perangkap akan butuh waktu, dan si The Mac tidak mungkin anteng di situ aja. Lalu Morris berkata, mengapa tidak ditembak saja dengan alat pelacak, supaya nanti tahu si The Mac lagi di mana. Yang lainnya, iya juga ya. Tracking dart on that dorsal fin. You're welcome. Tetapi karena jaraknya yang terlalu jauh, tidak memungkinkan untuk menembaknya dari kapal. Dan akhirnya Jonas pun turun laut lagi. Hehehe, bisa emang Jason. Dan adegan menegangkan pun dimulai. I'm an idiot. Jonas pun berhasil menembakkan alat pelacak itu. Namun, karena terlalu terburu-buru menarik Jonas, memancing perhatian si The Mac itu. Sekarang giliran Suyun yang beraksi. Ia akan berada di dalam kandang hiu yang akan diceburkan ke laut
dan akan menembakkan racun ke si Demek. Namun, lagi-lagi adegan menegangkan. Di mana, walaupun ia berhasil menembakkan racun itu, tetapi ia juga sedang berada di dalam mulut si Demek. Dan lagi-lagi Jonas turun ke laut untuk menyelamatkan Suyun. Gila emang Kang Jason Gunn bisa baik. Hell yeah. Di sisi lain, karena tarikan dari si Demek yang kuat, kapal berubah haluan sehingga membuat Jax terpental ke laut dan menarik perhatian si Demek dan meninggalkan Suyun. Beruntung Morris melihat Jax dan langsung menyelamatkannya. Namun di saat itu, The Wall mengambil kesempatan untuk menjebak si Demek dengan tali kren. Jonas pun berhasil melepaskan Suyun yang terjebak di kandang hiu itu. Tapi tiba-tiba, bahkan yang dibuat The Wall berhasil dan racunnya pun bekerja. Suyun tersadar dan ia pun berterima kasih kepada Jonas karena telah menyelamatkannya lagi. Jonas mengajak Suyun untuk melihat si Demek yang sudah tergantung di kapal. Dan The Wall meminta Jonas untuk memotretnya di depan mulut si Demek. Di sisi lain, Morris berkata kepada Dr. Zhang. How do you like that? That was a serious man versus nature moment. Tetapi Dr. Zhang menolaknya, karena menurutnya itu hanyalah kebiasaan manusia, menemukan lalu menghancurkannya. Dan adegan selanjutnya begitu mengagetkan, yang mana ternyata si Demek ada dua. Waduh. Si Demek kedua langsung memakan The Wall dan si Demek yang tergantung, hingga mengakibatkan kapal terbalik dan membuat semuanya terjun ke laut. Akibat dari itu, Dr. Zhang terluka parah dan harus segera menerima perawatan. Di sisi lain, Morris meminta bantuan lewat telepon dan memberitahu anak buahnya bahwa si Demek ada dua. Di saat yang sama, Dr. Heller dan Jax yang terhempas cukup jauh dari kapal mencoba untuk berenang kembali mendekati kapal. Namun si Demek kedua muncul lagi, dan Dr. Heller pun mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Jax. Jax pun selamat, dan DJ yang juga melihat semua ini sedikit mengeluarkan skill nge-rapnya. Luapan emosinya tentang semua kejadian ini. Di sisi lain, Max sedang berenang menuju perahu cepat yang masih utuh. Mereka pun langsung OTW menuju stasiun Manawan kembali. Saat di perjalanan, ternyata si Demek 2 masih mengikuti mereka. Tetapi bala bantuan Morris datang tepat pada waktunya. Dr. Zhang yang terluka parah akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal, ia meminta maaf pada putrinya, Suyun, karena selama ini terlalu tegas padanya. Adegan berikutnya memperlihatkan Jonas yang menghampiri Suyun untuk menanyakan kabarnya. Suyun yang terlihat sedih berusaha dihibur oleh Jonas. Dan Suyun pun berkata ia senang ada Jonas di dekatnya. I'm glad you're here. Lanjut ke adegan di mana Morris memberitahu ke semuanya kalau ia telah mengabarkan kepada negara-negara tetangga tentang adanya si Demek. Dan akan ada yang mengirim kapal penghancur untuk membunuh si Demek. Namun, ternyata itu hanya kebohongannya saja. Dan ia sendiri yang akan membunuh si Demek dengan bom air. Saat Morris pikir ia telah membunuh si Demek, kenyataannya yang ia bunuh adalah Paus, dan saat akan pergi dari situ ia terjatuh dan ia menjadi santapan makan malam si Demek. Setelah mengetahui bahwa Morris berbohong, Mac, Jonas, dan yang lainnya berencana untuk membunuh si Demek sendiri sebelum si Demek berulah lagi dan membuat semua tambah kacau. Namun, Jax yang berhasil melacak keberadaan si Demek melihat bahwa si Demek sedang menuju ke pantai yang saat itu lagi rame-ramenya. Terlihat si Demek sedang mengamati mangsanya dari bawah. Di sisi lain ada yang melihatnya. Bukan ternyata. Si Demek maksudnya, yang bingung karena banyaknya makanan, muter-muter dulu dan tidak sengaja siripnya tersangkut di jangkar semacam getek yang di atasnya ada ciwi-ciwi yang lagi nongkrong. Namun karena sudah lapar, ia pun kembali lagi dan langsung berpesta makanan dan ia sempatkan untuk minum. Saat akan berpesta makanan ronde kedua, ia mendengar sinyal paus dan tidak jadi melanjutkan pestanya untuk menghampiri sinyal itu. Di sisi lain, Jonas dan Suyun telah bersiap untuk menyambut si Demek.
Dan tiba-tiba si The Meg pun datang dari sisi Suyin. Karena jaraknya terlalu dekat dengan kapal, Jonas tidak bisa menembaknya. Sehingga Jonas mengiringnya menjauh dari kapal dan memancingnya menuju Suyin untuk ditembak. I'm ready to fire. Take the shot. Tembakan yang mengenai ekor si The Meg membuat cipratan air yang ke atas dan membuat helikopter wartawan yang berada di situ tertarik untuk melihatnya. Sekarang giliran Suyin yang memancing si The Meg. Di sisi lain, Jonas bersiap menembak, namun saat hiu itu mendekat, senjata Jonas macet. Ia pun bermanuver dan kembali dikejar oleh si The Meg. Di atas, helikopter wartawan yang tadi, karena penasaran dengan yang sedang terjadi, sibuk melihat ke bawah, sehingga tidak konsen menyetir dan akhirnya bertabrakan dengan helikopter yang lain. Yang mengakibatkan semua orang di kapal terjun ke laut, dan akhirnya Suyin pergi untuk menyelamatkan mereka, dan Jonas mengiring si The Meg menjauh dari kapal. Di saat situasi yang mencekam itu, Jonas memutuskan untuk berduel dengan si The Meg, dan adegan paling tidak masuk akal pun dimulai. Son enough. Jonas berhadapan dengan si The Meg, lalu ia langsung bermanuver ke bawah dan merobek perut hiu itu sampai berdarah-darah. Namun si The Meg belum menyerah. Hiu itu kembali dan langsung menggigit kapal Jonas hingga hancur. Jonas yang sudah berhadapan muka dengan si The Meg langsung mengambil tombak dari kapalnya dan menusuk mata hiu itu hingga terkapar. Namun ternyata si The Meg belum mati. Tapi karena darah yang banyak, memancing hiu lain berdatangan dan akhirnya si The Meg pun mati. Jonas dijemput oleh Suyin dan membawanya ke kapal tebengan, di mana yang lainnya berada. Di kapal tebengan, Jonas mengajak Mei-yin dan Suyin untuk berlibur dan film pun berakhir. It's my mom. Oke, itu tadi rangkuman alur cerita film The Meg. Pesan yang bisa diambil dari film ini menurut gua adalah jangan melampaui batas. Itu termoklin tidak tercipta dengan percuma. Pasti ada alasannya. Makanya jangan melampaui batas. Apa sih anjir? Oke, segitu dulu dari gua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain waktu. See you.